warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, di sini sebelum kita masuk ke kelas, saya ingin melakukan praobservasi melalui wawancara pada Bapak. Saya ingin bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di aksi sebentar. Untuk pembelajaran di kelas 11, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa dapat membedakan tenaga endogen dan tenaga eksogen, ya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Jadi itu yang satu tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya saya ulangi adalah tentang tenaga endogen dan eksogen ya Pak, pengaruhnya. Kemudian kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak dalam pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai di sini ada dua titik. Yang pertama, secara kognitif, saya berharap anak-anak kemudian paham terhadap tenaga endogen dan eksogen serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Karena di sini Indonesia adalah negara yang kemudian termasuk di tenaga endogen dan eksogennya ini termasuk bold begitu ya, karena di kita dilalui oleh 3 lempeng dan kemudian banyak gunung berapi dan fenomena gempa dan sebagainya. Jadi secara kognitif saya ingin adik-adik siswa itu punya pengetahuan tentang itu. Itu yang pertama. Titik yang kedua adalah terkait dengan keterampilan. Karena di sini saya berharap adik-adik nanti siswa bisa kemudian bekerja sama, saling berkomunikasi, diskusi dan saling membantu dalam menemukan hal-hal baru dan pengetahuan baru tentang materi yang diajarkan. Jadi area pengembangannya Bapak tadi setelah saya simak ada di 2 titik, yaitu kognitif dan keterampilan. Baik. Untuk strategi yang dipersiapkan kira-kira apa saja Pak? Untuk strategi pembelajaran di kelas 11 yang akan saya pakai adalah discovery learning ya. Jadi saya berharap adik-adik nanti setelah diberikan LKPD ada tuntunan di situ, adik-adik bisa siswa bisa menemukan sendiri tentang beberapa materi yang menjadi tujuan pembelajaran itu. Jadi nanti siswa bekerja sama dengan kelompoknya bisa kemudian mengeksplor tentang materi itu, baik dari dari sumber yang telah diberikan di LKPD. Ada beberapa video dan materi yang telah diberikan di situ, ataupun secara diskusi secara aktif mereka supaya bisa menemukan sendiri terkait dengan materi. Baik, ya. Pak, sangat tegas sekali dan sangat luar biasa. Saya ingin melihat Bapak secara langsung di dalam kelas. Oleh itu terima kasih atas waktunya. Akan berangkat itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Silakan Nazir pimpin dulu ketua kelas. Teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir adik-adik? Ada Alika. Alika dengan Salman. Oke, 2 orang ya. 2 orang tidak hadir. 3. Alika, Salman dengan Jibril. Oke, Alika sakit izin apa? Alika izin ada keluar kota. Alika izin keluar kota baru. Sama sakit. Sama sakit. Salman sakit ya. Salman dengan Jibril sakit ya. Oke, kita doakan semoga Jibril dengan Salman segera mendapat kesembuhan ya. Dan bisa kembali ke sekolah bertemu bersama dengan teman-teman. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang litosfer dan kaitannya dalam kehidupan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, masih ingat materi minggu lalu ya? Minggu lalu kan kita sudah masuk sedikit tentang litosfer ya. Kemarin kita membahas tentang lapisan bumi, kemudian fenomena alam yang sudah kita bahas kemarin. Dan kita hari ini kita akan lebih
lebih dalam lagi masuk. Oke. Sebelum itu, di sini adik-adik bisa melihat ya. Iya. Kira-kira apa yang ditampilkan di gambar ini? Jalannya rusak. Oke, jalannya rusak. Apa lagi? Kira-kira? Mungkin satu gambar bisa berbagai sudut ya. Mungkin ini jalannya rusak, atau yang mungkin punya pendapat lain? Sama ya? Jalannya rusak kenapa kira-kira? Gempa bumi. Bisa gempa bumi. Kira-kira selain gempa bumi bisa penyebab lain atau cuma gempa bumi kalau begini nih? Longsor masuk akal ya? Karena daerahnya kan miring. Kita bisa melihat daerahnya miring dari mana? Ya, ini kan rumah-rumahnya di bawahnya ya. Baru di sebelahnya itu ada kayak ada kebun-kebun yang ada di bawah jalan. Oke. Ini adalah gambar tentang seperti yang kita bahas tadi. Ini adalah gambar tentang jalan yang sudah rusak. Ya. Jadi bisa dilihat ini bisa longsor, masuk akal juga, ataupun juga gempa bumi. Tapi kalau longsor biasanya ada longsorannya ya, ada sedimentasi dari hasil longsoran. Tapi ini kan murni di jalan, jadi kita bisa asumsikan ini adalah gempa. Iya, gempa bumi. Keterangan di bawahnya, gempa bumi yang terjadi dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian material dan spiritual. Hal ini karena gempa bumi saat kemudian terjadi itu kan sangat tiba-tiba dan tidak pernah terdeteksi. Sampai detik ini belum ada teknologi yang bisa mendeteksi gempa deh. Jepang pun sebagai negara yang paling konsen terhadap gempa belum bisa menemukan alat pelacak gempa. Alat pengukur gempa ada, tapi alat mendeteksi gempa belum ada. Kalau tsunami masih bisa dideteksi, tapi kalau gempa tidak. Nah, hari ini kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang litosfer dan kaitannya dalam kehidupan. Karena gempa ini adik-adik ternyata adalah penyebabnya itu dari litosfer. Nah, litosfer itu punya dua, seperti yang minggu lalu kita bahas, punya dua tenaga. Yang pertama tenaga endogen dan yang kedua eksogen. Oke, nice. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tentang bab ini. Sebelumnya saya akan menampilkan tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama cuma satu saja. Yang pertama adalah membedakan tenaga endogen dan eksogen serta pengaruhnya bagi kehidupan. Jadi setelah ini kita akan adik-adik akan dibagi dalam beberapa kelompok, kita diskusi untuk membahas tentang beberapa materi di LKPD yang akan menuntun adik-adik supaya bisa membedakan tenaga endogen dan tenaga eksogen serta pengaruhnya bagi kehidupan. Seperti itu. Jelas ya? Oke, ya setelah ini adik-adik berkumpul sesuai kelompok. Kita masih memakai kelompok yang pertemuan lalu ya, karena babnya masih sama. Kita masih menggunakan kelompok lalu. Baru adik-adik akan bekerja sama dalam kelompok karena akan ada LKPD yang akan Pak Guru bagikan. Adik-adik berdiskusi, menyusun jawaban pada lembar kerja, dan nanti akan mempresentasikan hasil kepada kelas, kepada kelompok lain. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ini kemarin ada 4 kelompok. Silakan kelompok 1 di sana, kelompok 2, 3, 4. Oke, dalam waktu 1 menit semuanya sudah di kelompok masing-masing. Yuk, silakan. Sekarang sudah berkumpul di kelompok masing-masing. Tadi sudah ada LKPD yang Pak Guru berikan. Silakan kemudian itu didiskusikan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara kelompok. Baru setelah itu adik-adik akan mempresentasikannya kepada kelompok lain. Dan ada juga sesi tanya jawab. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan nanya ya. Oke. Kalau ini ada kesulitan? Ada? Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 1 aman. Kelompok 2? Aman Pak. Aman. Silakan. Ya. Kelompok 3 ada yang ditanyakan mungkin? Ya. Ya. Dan itu belum mengerti tentang vulkanisme. Oke, vulkanisme ya. Kan di situ ada apa namanya?
Di LKPD yang ditanya apa? Yang ditanya tadi tentang ciri-ciri gunung yang mau meletus ya. Nah, di Indonesia itu kan banyak gunung berapi ya. Nah, saat gunung berapi itu mau meletus, biasanya ada tanda-tanda yang membuat kita lebih waspada. Salah satunya kan kayak sering terjadi gempa di sekitar gunung, baru kemudian hewan-hewan yang ada di gunung itu turun ke wilayah pemukiman desa. Itu kan biasanya karena apa namanya? Karena mereka lebih apa ya? Kayak lebih merasakan bahwa ada fenomena alam yang akan terjadi. Baru biasanya mata air atau sumur-sumur di sekitar gunung itu juga mengering gitu. Nah, itu salah satu ciri-ciri. Nanti Adik-adik cari ciri-ciri yang lain, bisa dari referensi internet, bisa dari buku atau referensi lain. Oke, silahkan dilanjutkan. Ya. Oke. Sekitar 20 menit tadi ada apa namanya? Diskusi, baru setelah itu kita masuk ke presentasi kelompok ya. Oke, Adik-adik, tadi sudah cukup ya presentasi di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi juga sudah disusul dengan tanya jawab juga. Alhamdulillah semua adik-adik sudah paham dengan pertanyaan dan dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Saya kira sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ada perwakilan dari kelompok yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Saya. Oke, silakan Azrin dari kelompok 2. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu tenaga endogen terbagi atas 3, yaitu ada tektonisme, ada vulkanisme, dan gempa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Azrin. Oke, terima kasih sudah mewakili teman-teman untuk memberikan hasil dari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang Pak Guru ingin menanyakan, kira-kira adik-adik sudah paham dengan pembelajaran hari ini ya? Paham ya? Semuanya sudah, tadi sudah ada sesi tanya jawab juga, sehingga sudah paham dengan yang dipelajari. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan adik-adik? Iya. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Nah, sebelum Pak Guru tutup pembelajaran hari ini, pembelajaran kita minggu depan adalah pembelajaran mengenai hidrosfer. Jadi kita akan mempelajari tentang air-airan. Ada air tawar, ada air laut, air apa lagi? Air mata. Tidak ada air mata ya, cuma air darat dan air laut. Oke, saya kira itu saja. Nanti adik-adik pembelajaran minggu depan sebelum masuk kelas dipelajari itu dulu malamnya. Saya kira itu saja. Pak Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak telah menyampaikannya. Jadi saya akan melakukan wawancara pasca observasi kelas tadi. Setelah saya melihat Bapak mengajar, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, catatan dari refleksi Pak tadi pada saat mengajar, kira-kira apa saja yang kurang atau apa saja yang ingin Pak sampaikan. Oke, untuk refleksi tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Tadi ada beberapa sintaks yang terlupa ya. Mungkin kayak tadi di bagian penutup saya lupa berdoa. Jadi biasanya saya pembelajaran diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa, biasanya seperti itu. Tapi tadi mungkin karena saya terburu-buru karena waktunya sudah habis, jadi mungkin terlewat bagian berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin karena jam pembelajaran jam geografi di kelas 10.1 ini kan jam setelah olahraga ya. Jadi mungkin tadi anak-anak juga secara fisik mungkin lelah ya, karena ada tadi ngobrol juga ada pengambilan nilai untuk olahraga, sehingga kemudian mereka agak capek. Nah, ini yang mungkin jadi membuat anak-anak tadi kurang antusias seperti itu. Kalau menurut saya itu yang yang jadi catatan saya dalam pembelajaran kali ini. Jadi tadi refleksinya yaitu tentang beberapa sintaks terlewati, misalnya lupa berdoa pada saat itu. Kemudian tadi jam geografi sama waktunya itu suka olahraga, sehingga anak-anak mungkin
tidak efektif dalam pembelajarannya. Oke, selanjutnya ingin saya tanyakan bagaimana rencana berlanjut Bapak dalam pembelajaran berikutnya atau ada strategi-strategi apa yang ingin Bapak terapkan di pembelajaran selanjutnya? Untuk RTL ya, rencana tindak lanjut pembelajaran, kalau saya karena melihat situasi, berkaca dari situasi pembelajaran kali ini anak-anak itu capek dan sebagainya, mungkin di pembelajaran selanjutnya saya akan menggunakan metode yang mungkin lebih lebih menyenangkan bagi mereka ya, sehingga mungkin lebih bermain secara psikisnya lebih menyenangkan. Jadi saya akan menggunakan metode beberapa game begitu, sehingga anak-anak mungkin akan lebih nyaman dalam pembelajaran. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, di dalam pembelajaran seperti itu, saat anak-anak sudah agak jenuh, mungkin saya akan menyelipkan semacam ice breaking gitu ya. Ini dulu juga pernah saya gunakan saat biasanya di pengayaan kelas 12 menjelang ujian itu kan sudah sore ya. Nah, biasanya anak-anak saat jenuh, kami biasanya memutar beberapa video yang mungkin lucu atau video tentang motivasi, sehingga anak-anak secara pemikiran mungkin lebih fresh. Itu saja mungkin rencana tindak lanjut untuk pembelajaran minggu depan. Terima kasih Pak. Jadi rencana tindak lanjut Bapak setelah tadi saya simak, yaitu menggunakan metode atau beberapa strategi yang dilakukan, misalnya masukkan game, kemudian melakukan ice breaking agar anak-anak. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Waalaikumsalam.